Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, kita masih melanjutkan kelanjutan daripada subtema, yaitu penjelasan perincian beberapa tempat masuknya setan ke dalam hati manusia, ke dalam hati kita. Beberapa hal yang sudah saya sampaikan, bahwa diantaranya adalah yaitu pintu-pintu yang besar adalah makan yang kenyang. Makan yang kenyang itu adalah juga menjadi pintu-pintu masuknya setan ke dalam hati manusia. Ke dalam hati manusia. Yang berikutnya para jamaah adalah di antara pintu-pintu setan yang besar adalah selalu tergesa-gesa dan meninggalkan keteguhan dalam semua urusan. Jadi selalu tergesa-gesa dan meninggalkan keteguhan dalam semua urusan. Selalu tergesa-gesa dalam segala urusan itu para jamaah, memang betul-betul kita diingatkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallahi ta'ala. Tergesa-gesa itu dari setan dan pelan-pelan itu adalah dari Allah Ta'ala. Jadi sifat tergesa-gesa itu adalah bujukan setan, rayuan setan. Dan pelan-pelan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam segala hal kita tidak boleh tergesa-gesa. Yang baik itu memang adalah pelan-pelan karena memang ada proses berpikir sebelum bertindak. Jadi jangan langsung bertindak sebelum berpikir. Harus ada proses berpikir terlebih dahulu sebelum kita bertindak. Bahkan para jamaah, di surat yang ke-21, surat Al-Anbiya, ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kita. Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Siapa Pak Alwi yang Akam, Ustaz. Monggo Pak Ustaz. Akam. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Iya. Jadi diciptakan manusia itu mempunyai sifat tergesa-gesa. Jadi kita sudah diingatkan oleh Allah juga tidak boleh selalu tergesa-gesa. Kemudian juga di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17, pada ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman pada ayat yang ke-11 itu, para jamaah, mengingatkan kita juga tidak boleh tergesa-gesa. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Ayat yang ke-11 nih, sebentar. Ini agak salah. Ayat yang ke-11 nih, sekedar. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa kana al-insanu ajula. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan,
sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Iya. Jadi lebih ditegaskan lagi oleh Allah, wa kanal insanu ajula, dan manusia itu adalah memang mempunyai sifat tergesa-gesa. Bapak Ibu rahimakumullah. Karena itu pula di saat kita sedang melaksanakan ibadah, yang mana saja ibadah itu yang kita lakukan, termasuk saat kita harus membaca Al-Quran, para jamaah, itu juga dilarang kita tergesa-gesa. Allah berfirman kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW di dalam surat Toha, surat 20 ayat 114. Yang ayat itu berbunyi 114 itu adalah Fata'ala Allahul Malikul Haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Iya. Jadi Rasulullah pun diingatkan oleh Allah secara langsung, tidak boleh beliau tergesa-gesa di dalam membaca Al-Quran. Makanya para jamaah, walaupun kita boleh membaca Al-Quran dengan 4 cara yang sudah sering saya sampaikan. Ada cara Al-Hadr, cara cepat. Ada cara At-Tadwir, cara yang sedang. Ada cara At-Tahqiq, sangat pelan-pelan, karena memang masih belajar. Maka yang keempat ada cara At-Tartil. Dan cara At-Tartil itulah para jemaah yang memang secara langsung diperintahkan oleh Allah di dalam surat Al-Muzammil ayat yang keempat itu. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan pelan-pelan. Tidak boleh tergesa-gesa. Maka kalau saya menyampaikan pembinaan guru-guru TPQ Surabaya, selalu saya sampaikan, ya kalau dari sisi irama, membaca Al-Quran dengan tartil itu dengan pelan-pelan. Itu dari sisi irama. Kalau dari penjelasan yang disampaikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau memberikan penjelasan at-tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Jadi membaca Al-Quran dengan tartil itu cirinya 2. Yang pertama tajwidul huruf. Jika kita sudah mampu membaca huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Baik dan benarnya saat kita membaca huruf hijaiyah itu mutlak para jemaah memang harus paham yang namanya makharijul huruf. Tempat-tempat dikeluarkan suara huruf hijaiyah, dan mutlak para jemaah harus tahu sifatul huruf, ciri, karakter, watak daripada masing-masing huruf itu. Oh, ini harus mantul, ini harus dibaca tebal, ini harus dibaca tipis, ini harus dibaca panjang, ini harus dibaca mendengung, ini harus dibaca jelas, dan seterusnya. Itu sifat huruf namanya. Itu karakter huruf. Itu ciri bacaan tartil yang pertama. Ciri bacaan tartil yang kedua adalah ma'rifatul wukuf. Mengerti, menghentikan saat membaca ayat yang panjang, berhenti di tempat-tempat yang baik. Di tempat-tempat yang tidak menyalahi daripada apa yang terkandung di dalam ayat itu. Maksud yang terkandung di dalam ayat itu. Sehingga
mutlak juga para jamaah, ketika panjenengan membaca Al-Quran, harus tahu waqaf ibtida. Berhenti di mana tempat yang baik. Setelah berhenti untuk melanjutkan, harus memulai dari mana di tempat yang baik. Itu namanya waqaf ibtida. Itulah bacaan tartil. Jadi syaratnya 2. Tajwidul huruf. Yang kedua ma'rifatul hukuf. Tapi kalau dari sisi arti lugawinya, tartil itu sekali lagi pelan-pelan. Tidak boleh membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa, yang jika dengan tergesa-gesa itu para jamaah menyebabkan bacaan kita menjadi salah. Kalau cepat dan tepat silahkan, tidak apa-apa. Yang tidak boleh cepat dan salah, itu yang tidak boleh. Kalau cepat dan tepat silahkan. Tapi yang tidak boleh sekali lagi cepat dan salah. Jamaah rahimakumullah. Jadi dalam segala hal, memang sifat tergesa-gesa itu sekali lagi adalah tidak baik. Karena segala tindakan yang akan kita lakukan, segala perbuatan yang akan kita lakukan itu sekali lagi memerlukan pemikiran terlebih dahulu. Dikonsep terlebih dahulu. Baru kita bertindak. Baru kita melakukan sesuatu. Nah, sehingga kemudian kita tercegah dari melakukan sifat yang tergesa-gesa. Kalau kita selalu tergesa-gesa itu, setan memasukkan kejahatannya kepada manusia dari segi yang manusia itu tidak mengerti. Nah, jadi yang manusia itu tidak mengerti. Sehingga kemudian terjadi sesuatu yang kemudian berakibat kita menjadi menyesal luar biasa karena akibat kita selalu tergesa-gesa. Sehingga salah satu rukun daripada sholat itu para jamaah adalah tumakninah. Tumakninah itu tenang. Tenang itu artinya tidak boleh tergesa-gesa. Salah satu rukun. Sehingga kalau tidak ada tumakninahnya, karena itu rukun, ya sholat kita menjadi batal. Sholat kita menjadi batal. Demikian dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga sering saya sampaikan para jamaah, target dalam melaksanakan ibadah itu hanya satu targetnya. Apa? Kualitas. Benarnya ibadah. Bukan banyaknya. Tapi benarnya, sempurnanya ibadah yang kita lakukan. Dan kesempurnaan kita menjalankan ibadah serta di dalam menjalankan aktivitas yang lain itu karena terhindar dari sifat terkerumuni oleh malaikat. Tetapi iblis mengatakan, datangilah anak Adam dari arah tergesa-gesa, sehingga memandang segala sesuatu ringan-ringan saja dan akhirnya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan karena semuanya dianggap enteng, semuanya dilakukan dengan tergesa-gesa. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Pintu-pintu lebar masuknya setan ke dalam hati kita berikutnya adalah tentang dirham, dinar, dan aneka macam harta lainnya dari harta benda. Mungkin bisa binatang piaraan, mungkin bisa karena memiliki sekian juta hektar tanah. Yang jika kita ini memiliki harta benda yang melebihi daripada kebutuhan kita, melebihi daripada kadar kemampuan kita, itu secara umum para jamaah, disitulah peran setan. Apa? Menimbulkan sikap sombong. Saya kok, mobil saya yang paling mahal. Saya kok, tanah saya paling banyak, paling luas. Saya kok, rumah saya paling megah, paling mewah. Itu semua ingat jamaah adalah
rayuan dan bujukan setan yang sedang masuk di dalam hati kita. Oke? Jadi kalau kita memiliki harta kekayaan yang berlebih, itu pasti secara umum akan menimbulkan daripada sikap sombong tersebut. Dan sikap sombong itu memang sikapnya setan, sikapnya iblis. Para jamaah rahimahumullah, kenapa kita ini kadang-kadang memang tidak puas dengan apa yang kita miliki? Ya itulah sifatnya setan yang menghembuskan ke dalam hati kita. Setelah punya 100 dirham, awalnya dulu merasa sudah cukup. Tapi begitu 100 dirham itu sudah dimiliki, ingin mendapatkan 200 dirham. 200 dirham sudah dimiliki, ingin mendapatkan 300 dirham. Dan begitu seterusnya. Ya, itu sesungguhnya adalah apa yang menjadi keinginan kita itu, yang kemudian sekali lagi menimbulkan sikap sombong. Dan sikap sombong itulah para jamaah adalah sifatnya setan. Justru karena kesombongannya iblis saat di dalam surga itu yang menyebabkan Allah mengusirnya dari surga menuju ke dunia, itu karena sikap atau sifat sombong tersebut. Sementara kita tahu bahwa yang berhak memiliki sikap sombong itu hanya Allah. Al-kibriya'u lillah. Sombong itu hanya punya Allah. Wajar kalau Allah sombong. Wajar kalau Allah takabur. Karena memang Allah adalah zat yang maha segala-galanya. Mampu untuk berbuat apa saja. Ya, maka wajar kalau Allah itu bersikap sombong. Jadi keinginan kita untuk kemudian ingin menumpuk harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya, itu memang tidak ada batas akhirnya para jamaah. Ya, tidak ada batas akhirnya. Dan ingat para jamaah, justru orang yang paling kaya saat hidup di dunia itu nanti hisabnya paling lama di akhirat. Jadi, kalau sholatnya khusyuk dan seterusnya ibadahnya khusyuk misalnya, maka iblis mengatakan pelan-pelanlah terhadap mereka, ya, barangkali Allah membukakan dunia untuk mereka, lalu kita memperoleh keperluan kita dari mereka. Artinya ketika mereka sudah gandrung dengan persoalan harta kekayaan, harapan iblis itu mereka juga mudah untuk dijerumuskan, mudah ditimbulkan sifat sombong dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Para jamaah rahimahullah, diriwayatkan pula bahwa Nabi Isa alaihissalam tidur pakai bantal batu. Ya, tidur berbantalkan batu. Kemudian saat itu iblis lewat. Melihat Nabi Isa tidur pakai bantal batu itu, iblis berkata, "Wahai Isa, engkau menyukai dunia." Kemudian Isa mengambil batu yang dipakai untuk tidur itu, dipakai untuk bantal itu, lalu dilemparkannya dari bawah kepalanya. Dan berkata, Nabi Isa, "Ini adalah untukmu bersama dunia." Ya, Masya Allah. Jadi jamaah rahimahullah, sampai Nabi Isa hanya berbantalkan batu saja, ya, itu iblis sudah mengatakan bahwa engkau mencintai dunia. Akhirnya batu yang dipakai bantal Nabi Isa alaihissalam itu dilemparkan, ya, ke wajahnya, ke muka daripada iblis tersebut. Dan Nabi Isa berkata, "Ini adalah untukmu bersama dunia." Sekalian, biar kita tidak selalu diintai oleh iblis, maka banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menikmati dengan pemberian Allah, dengan karunia Allah, dengan cara banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah itu memang sangat sedikit. Sehingga dikatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur,
Dan sedikit sekali dari hambaku itu yang betul-betul bersyukur. Ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk hamba yang sedikit, yang betul-betul pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian kita diberikan nikmat-nikmat oleh Allah, malah kita mengkufuri nikmat itu. Naudzubillah min dzalik. Kalau itu yang kita lakukan, itulah keberhasilan iblis memasuki hati kita, memasuki hati manusia. Para jamaah rahimakumullah. Berikutnya, pintu-pintu lebar, pintu-pintu besar, ya, yang mudah dimasuki oleh setan adalah jika kita memiliki sifat bakhil, ya, sifat bakhil, takut miskin untuk membelanjakan sebagian daripada harta yang Allah titipkan kepada kita. Ya. Jadi kita bakhil untuk membelanjakan sebagian daripada harta kekayaan kita. Takut menjadi orang miskin, kemudian mencegah diri kita membelanjakan sebagian daripada harta kita itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi sebenarnya sifat bakhil dan takut fakir itu menjadi sebab kita kemudian ingin menimbun harta kekayaan kita. Kita ingin menyimpan harta kekayaan kita, padahal timbunan dan simpanan harta kekayaan kita yang kemudian tidak kita keluarkan hak-hak para mustahik, orang-orang yang berhak menerima, apakah fakir, apakah miskin, apakah para duafa yang lain. Kalau itu yang kita lakukan, Masya Allah, siksanya memang sangat pedih pada jamaah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam surat At-Taubah. Surat yang ke-9, ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34 itu berbunyi, Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Coba akan. Salah enggak? Yes. At-Taubah 34. At-Taubah 34. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Masya Allah. Bapak Ibu rahmatullah, ini semua terjadi adalah karena kita bakhil, tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau mengeluarkan sedekahnya, ya. Semuanya hanya ditumpuk, disimpan untuk kepentingan pribadi. Kalau itu yang terjadi para jamaah, emas dan perak, harta kekayaan yang lain yang kita tumpuk tanpa kita belanjakan di jalan Allah, tanpa kita keluarkan hak-hak orang fakir dan miskin, hati-hati para jamaah. Allah telah mengingatkan mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih, ya. Siksa yang sangat pedih, ya. Dengan kita hanya menumpuk
harta kekayaan tersebut. Bapak Ibu rahimahullah. Di antara bahaya sifat bakhil adalah rakus, ya, terhadap tinggal di pasar-pasar untuk mengumpulkan harta kekayaan. Padahal kita tahu pasar-pasar itu tempat berkumpulnya setan-setan. Jadi bahaya, di antara bahaya sifat bakhil itu adalah rakus terhadap tinggal di pasar. Lama-lama sekali ketika di pasar, lama-lama sekali ketika di mall. Padahal kita tahu pasar-pasar itu, mall-mall itu adalah berkumpulnya setan-setan. Abu Umamah Al-Bahali radhiyallahu an telah meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna iblisa lamma nazala ilal ardi, qol, ya Rabbi, anzilni ilal ardi, waja'altani rajiman, faja'alli baitan, qol, al-hammam, qala, ija'alli majlisan, qala, al-aswaq, wa majami'ut turuq, qala, ija'alli ta'aman, qala, ta'amuka malam yudkarismullahi alaih, qala ij'al syaraban, qala kullu muskirin, qala ij'alli muaddinan, qala al-mazamiru, qala ij'ali qur'anan, qala asy-syi'ru, qala ij'ali kitaban, qala al-washmu, qala ij'ali hadithan, qala al-kadibu, qala ij'ali masayida, qala an-nisa. Artinya para jamaah, sesungguhnya iblis ketika turun ke bumi, ia berkata, wahai Tuhanku, Engkau telah menurunkan aku ke bumi dan telah menjadikan aku terkutuk atau terlaknat. Maka jadikanlah untukku sebuah rumah. Minta dibikinkan rumah. Maka Allah berfirman, rumahmu adalah kamar mandi. Ya? Jadi rumah iblis itu adalah kamar mandi. Maka jangan pernah lupa masuk dan keluar untuk selalu berdoa ketika masuk atau keluar dari kamar mandi. Karena itu adalah rumah-rumah iblis. Ya? Rumah-rumah iblis. Ya. Kemudian iblis berkata, jadikanlah untukku tempat-tempat duduk. Allah berfirman, tempat dudukmu pasar-pasar dan tempat duduk di jalan-jalan. Jadi tempat duduknya iblis itu para jamaah pasar-pasar dan tempat duduk di jalan-jalan. Artinya ketika ada satu jalan yang kemudian di salah satu sisi jalan itu ada tempat duduk, lalu banyak orang berkerumun di situ, itu juga sebenarnya tempat duduknya setan. Kenapa jamaah itu dikatakan tempat duduknya setan? Kalau sudah berkerumun seperti itu, dengan tidak ada sesuatu keperluan yang dibahas, sesuatu yang harus dikerjakan, apa yang terjadi pada jamaah? Ya pasti ghibah, ngerasani, menggunjing, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka itu tempat-tempat duduk di jalan itu adalah tempat-tempat duduknya setan. Iblis berkata, jadikanlah untukku makanan. Allah berfirman, makananmu adalah makanan yang tidak disebut nama Allah padanya. Masya Allah. Hati-hati para jamaah, ya. Jadi makanan iblis itu jika kita mau makan tanpa berdoa terlebih dahulu. Sudah tanpa berdoa terlebih dahulu, ketika makan atau minum pakai tangan kiri. Naudzubillah min dzalik. Maka kadang-kadang yang terjadi, walaupun makannya tangan kanan, kenapa? Kalau pas minum itu mesti ganti tangan kiri. Ini harus hati-hati. Jadi ketika kita makan dan makan itu tidak diawali dengan berdoa kepada Allah,
maka makanan itu menjadi makanannya iblis para jemaah. Ya. Jadi itu makanan iblis yang kita makan karena kita makan tanpa berdoa terlebih dahulu. Iblis berkata lagi para jemaah, jadikanlah untukku minuman. Allah berfirman, minumanmu adalah segala minuman yang memabukkan. Masya Allah. Jadi segala minuman yang memabukkan dengan berbagai macam jenis khamr yang ada itu semuanya adalah minumannya iblis. Dan itu terbukti para jamaah. Ketika orang itu sudah mabuk, ketika orang itu sudah teler, pasti berikutnya akan berbuat kejahatan yang lainnya. Sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan ulama besar yang namanya Barseso itu. Ya. Akhirnya begitu mabuk, mensetubui seorang wanita. Karena takut nanti ketahuan perbuatannya, akhirnya dibunuh. Itu akibat daripada mabuk. Karena memang mabuk itu para jamaah adalah minumannya. Minuman yang memabukkan itu para jamaah adalah minumannya iblis. Iblis berkata, jadikanlah untukku penyeru. Allah berfirman, penyerumu adalah seruling-seruling. Nah, jadi penyerunya iblis itu seruling-seruling para jamaah. Ya, salah satu daripada alat musik. Ya, salah satu daripada alat musik seruling. Iblis berkata, jadikanlah untukku sebuah bacaan. Allah berfirman, bacaanmu adalah syair. Ya. Jadi orang-orang yang suka bersyair itu adalah sesungguhnya bacaannya iblis. Iblis berkata, jadikanlah untukku sebuah kitab. Allah berfirman, kitabmu itu lukisan pada kulit tubuh. Nah, jadi kitabnya iblis itu lukisan yang ada pada kulit tubuh. Tato-tato itu kitabnya iblis para jamaah. Mungkin ditato tangannya, ditato di dadanya, tato di hidungnya dan sebagainya, itu sesungguhnya adalah kitabnya iblis, ya. Jadi kitabmu itu lukisan pada kulit tubuh. Iblis berkata, jadikanlah untukku perkataan. Allah berfirman, perkataanmu adalah kedustaan. Jadi orang yang suka dusta, orang yang suka bohong, orang yang suka bujuk, itu adalah perkataannya iblis. Jadi dulu justru terjerumusnya Nabiullah Adam alaihissalam itu karena iblis membohongi. Ya. Bukan itu Adam yang dilarang oleh Allah untuk tidak didekati dan tidak dimakan. Ya. Tapi kamu salah mendengar. Justru semuanya itu dilarang oleh Allah untuk kamu dekati dan kamu makan. Kecuali pohon yang satu itu. Nah, padahal pohon yang satu itu yang dilarang oleh Allah untuk didekati oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi kedustaan, ya, itu adalah memang bicaranya iblis. Iblis berkata, jadikanlah untukku tempat-tempat berburu. Allah berfirman, tempat-tempat berburumu adalah wanita-wanita. Jadi tempat berburu adalah wanita-wanita. Jadi memang wanita-wanita itu menjadi, ya kadang-kadang menjadi timbulnya sebuah persoalan. Dan itu adalah memang semuanya pekerjaannya iblis. Pekerjaannya iblis. Itulah para jamaah pintu-pintu lebar, pintu-pintu besar yang begitu mudah iblis untuk masuk ke dalam hati manusia, yaitu karena kita memiliki sifat bakhil, karena kita memiliki sifat kikir yang tidak mau untuk mentasarufkan sebagian daripada harta kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah, mari harta kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagiannya, sekali lagi sebagiannya, mari kita belanjakan untuk mendapatkan ridha Allah.
mungkin dengan bentuk membantu pelaksanaan dan kelancaran pengajian, mungkin untuk membantu kesuksesan dalam pembangunan masjid, musola, mungkin untuk membantu para fakir, miskin, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Okay? Yang jelas, ketika kita mengeluarkan sebagian harta kekayaan kita untuk di jalan Allah itulah harta kekayaan kita yang sebenarnya para jamaah. Okay? Belum tentu harta warisan yang kita tinggalkan itu nanti bermanfaat untuk kita. Okay? Belum tentu. Tapi ketika kita masih hidup dan masih sehat seperti sekarang ini, mari betul-betul kita manfaatkan harta kekayaan kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa saya dengan bahasa Jawanya, ayo mati nggawa dunya brono. Nah, mati dengan membawa dunya brono. Artinya saat kita masih hidup, saat kita masih sehat seperti ini, mari kita membiasakan diri untuk berinfak, bersedekah, keluarkan zakat, dan bantuan-bantuan yang lainnya. Sekali lagi, itu semua kita lakukan biar kita terhindar dari apa yang menjadi keinginan setan, yaitu kita menjadi orang yang bakhil, menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang bahasa Jawanya medit. Nah, orang itu kalau bakhil para jamaah, orang itu kalau kikir para jamaah, itu menjadi musuhnya temannya, menjadi musuh tetangganya, menjadi musuh saudaranya, bahkan menjadi musuhnya Allah dan musuhnya malaikat, tetapi menjadi temannya setan. Setan itu kalau ada orang mau berinfak itu nggak boleh. Jangan nanti kamu miskin, jangan nanti kamu jadi orang fakir. Apa yang akan bisa kamu siapkan untuk kehidupan berikutnya? Itu memang pekerjaannya setan para jamaah. Ya? Itu memang pekerjaannya setan. Seperti itu para jamaah, upaya setan dalam rangka menjerumuskan manusia sampai minta diberikan oleh Allah rumah, diberikan oleh Allah tempat duduk dan seterusnya itu memang betul-betul pekerjaannya iblis, pekerjaannya setan yang sengaja ingin menjerumuskan manusia. Bapak Ibu rahimakumullah. Berikutnya di antara pintu-pintu setan yang besar adalah berfanatik dalam bermadhab. Nah, jadi fanatik yang buta lah istilahnya. Pokoknya kalau tidak ini merasa ibadahnya tidak sah, ya, dan merasa apa yang selama itu dilakukan itu yang paling benar. Ya. Jadi berfanatik dalam bermadhab. Mungkin mulai madhab para sahabat-sahabat Rasulullah. Ada yang sangat berfanatik terhadap Khalifah Abu Bakar, misalnya. Ada yang sangat berfanatik terhadap Khalifah Utsman, Khalifah Umar bin Khattab. Ada yang sangat berfanatik kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tetapi kemudian rasa fanatik yang kita tujukan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah tadi, sama sekali kita tidak mencerminkan apa yang dilakukan oleh orang yang kita fanatiki itu. Masya Allah, ya. Jadi ketika beliau diangkat menjadi seorang khalifah yang pertama, Abu Bakar ini, sebagai pengganti perjuangan Rasulullah, bukan sebagai pengganti sebagai Nabi dan Rasul, betul. Jadi sebagai pengganti perjuangan Rasulullah dalam mendakwahkan Islam, saat beliau berpidato, apa yang beliau sampaikan? Beliau menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudara telah memilih saya walaupun saya bukan orang yang terbaik. Maka kalau apa yang saya lakukan benar, taatilah, ikutilah. Tetapi ketika apa yang saya lakukan salah, maka jangan taat, jangan ikuti. Masya Allah. Begitu sangat sederhana kehidupannya, sangat berwibawa kehidupannya. Ya, jadi kita tidak boleh ya berfanatik, bermadhab. Sampai kemudian para jamaah
berfanatik bermadhab kepada madhab yang ada. Misalnya sangat berfanatik kepada madhab Imam Syafi'i, kepada Imam Maliki, kepada Imam Hambali, kepada Imam Hanafi. Pokoknya kalau saya tidak mengikuti madhabnya Imam Hanafi, merasa semuanya selain Imam Hanafi salah. Ya, yang benar hanya Imam Hanafi saja. Itu namanya fanatik buta para jamaah. Dan ketika kita berfanatik seperti itu, sebenarnya situlah peran setan, karena kemudian menimbulkan rasa bahwa apa yang saya lakukan dengan berfanatik terhadap satu madhab itu, ini yang paling benar. Merasa paling benar itulah sesungguhnya adalah iblis masuk ke dalam hati kita. Justru para jamaah, sikap yang paling benar itu harus selalu merasa salah. Okay? Karena memang hatinya begitu. Okay? Jadi kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua Bani Adam itu pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada di antara kita yang merasa diri kita paling suci. Jelas ayatnya, fala tuzakku anfusakum. Jadi jangan ada yang merasa bahwa diri kita paling suci. Bahwa diri kita yang paling baik. Bahwa diri kita yang paling sempurna. Itu semua adalah rayuan dan bujukan iblis yang sedang merasuk ke dalam hati kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi karena itu kita dengan mudah saja dalam bermadhab itu apa yang sudah biasa kita lakukan, maka ya sudah, itulah yang harus kita lakukan. Ketika kemudian sedikit ada di antara kita yang sedang berselisih pendapat, ya tidak apa-apa. Memang madhab itu memang punya pendapat yang satu dengan yang lain tidak sama. Dan 4 imam madhab yang kita ikuti itu, Masya Allah para jamaah, keilmuannya luar biasa, kehati-hatiannya luar biasa, kesungguhannya dalam beribadahnya kepada Allah luar biasa, amat sangat jauh dengan kita, amat sangat jauh dengan kita. Sehingga ketika kita sudah mempelajari satu madhab tertentu, yang kemudian kita adalah sudah tahu dasar-dasar hukum dari Al-Quran, dari hadisnya, maka itulah yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya dan sesempurnanya. Para jamaah hukumullah. Jadi boleh kita bermadhab, tetapi tidak boleh madhab yang fanatik buta. Madhab yang fanatik buta. Monggo kita bisa mempelajari tentang madhahibul arba, 4 madhab itu. Para jamaah rahmatullah, pintu-pintu besar setan yang mudah masuk ke dalam hati kita adalah karena kita menjadi orang-orang awam yang tidak membiasakan diri pada ilmu dan tidak memperdalam tentang ilmu. Jadi kalau kita tetap dalam kondisi menjadi orang awam, tidak pernah kita belajar ilmu, memperdalam ilmu agama, maka para jamaah, itu sesungguhnya setan telah berhasil untuk memasuki hati manusia. Tidak perlu kamu belajar ilmu, begitu kata setan, karena engkau tidak perlu harus tahu tentang ini dan itu dengan lebih mendalam. Yang jika kamu memiliki ilmu yang sangat dalam, kata setan, maka kamu akan timbul juga kesombongan.
menimbulkan dirimu menjadi sombong. Maka tidak perlu kamu belajar ilmu. Itu juga sebenarnya adalah upaya setan di dalam memasuki hati kita. Para jamaah rahmatullah. Karena itu, bahkan ketika kita selalu dalam kondisi menjadi orang awam itu, para jamaah, itu bisa saja kita berbuat sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam syariat Islam ini. Mungkin kita akan berbuat sesuatu yang menyebabkan kita melakukan sesuatu yang bid'ah, yang tidak diajarkan oleh Allah, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jamaah, tidak ada satupun kitab suci yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran yang memiliki kehebatan dalam hubungannya dengan persoalan ilmu mengalahkan Al-Quranul Karim. Begitu ayat yang pertama turun, langsung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, kita diperintahkan untuk membaca dan membaca. Ya, jadi itu menjadi isyarat bahwa umat Islam ini pada jamaah sesungguhnya diajak oleh Allah untuk menjadi umat yang cerdas, ya, untuk menjadi umat yang memiliki pengetahuan yang luas. Ya. Jangan sekedar kita bangga dengan kuantitas, ketika bangga dengan kuantitas dan tidak diiringi dengan kualitas, ternyata sekedar bangga dengan kuantitas tidak diiringi dengan kualitas, dengan kita menjadi SDM yang kuat, kita tidak mampu berperan apa-apa para jamaah. Kalau sekedar bangga dengan kuantitas, tidak diikuti dengan kualitas. SDM kita, dengan kita cerdas, dengan kita betul-betul mampu untuk memiliki berbagai macam pengetahuan, berbagai macam ilmu dalam rangka agar kita betul-betul bisa melaksanakan tugas-tugas itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi dalam sebuah hadis itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana disampaikan oleh Siti Aisyah, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syaitana ya'ti ahadakum fayaqulu man khalaqaka fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fayaqulu faman khalaqallah fa idza wajada ahadukum dzalika falyaqul amantu billahi wa rasulihi fa inna dzalika yudhibu an. Sesungguhnya setan itu mendatangi salah seorang dari kamu dan kemudian berkata, siapakah yang menciptakanmu? Maka salah seorang di antara kamu menjawab, Allah yang maha suci dan maha tinggi. Lalu setan bertanya lagi, siapakah yang menciptakan Allah? Nah, ini kan pertanyaan setan. Bila mana salah seorang dari kamu menemukan yang demikian, maka hendaklah menjawab, aku beriman kepada Allah dan utusannya. Karena yang demikian mengusir setan daripadanya. Jadi kalau kita ini tidak memiliki ilmu para jamaah, akhirnya juga terbawa dengan apa yang diinginkan oleh setan. Yaitu setan kemudian menggiring manusia itu bertanya. Ketika ditanya, siapa yang menciptakan kamu? Allah. Begitu kita sudah menjawab seperti itu, memang benar. Tapi setan masih menggiring lagi. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Itu kan pertanyaan konyol. Ya. Itu kan pertanyaan orang bodoh. Pertanyaan orang yang tidak berilmu. Itu sesungguhnya adalah apa yang menjadi keinginan setan ketika orang-orang itu selalu dalam keadaan awam, selalu dalam keadaan tidak mengerti tentang ilmu pengetahuan. Sehingga para jamaah ketika kemudian ada pertanyaan seperti itu, para jamaah tidak ada cara lain yang harus kita lakukan adalah kita langsung harus berkata, aku beriman kepada Allah dan utusannya. Begitu kita sudah bilang
aku beriman pada Allah dan utusannya, setan akan terusir dengan sendirinya. Yang ingin menjerumuskan kita tersebut. Bapak Ibu rahimakumullah. Berikutnya di antara pintu-pintu setan yang memudahkan masuk ke dalam hati manusia adalah berprasangka buruk terhadap orang-orang muslim. Berprasangka buruk terhadap orang-orang muslim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, ayat yang ke-12. Ayat itu berbunyi, para jamaah, Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Akan monggo. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Terima kasih, Akam. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu kebanyakan berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Inna ba'dadh-dhann berprasangka buruk. Jadi yang dilarang itu adalah berprasangka buruk, yaitu bahasa Arabnya su'udun. Yang diperintahkan justru adalah husnudzon, bukan su'udun. Kalau kita suka berprasangka seperti itu namanya kita memberi hukum keburukan kepada orang lain. Padahal belum tentu orang lain itu memang buruk seperti apa yang kita sangkakan itu. Apa yang kita sangkakan. Maka setan menyuruh orang itu memperpanjang lisan dengan menggunjingkan, dengan berprasangka. Kemudian ia binasa atau terlambat menjalankan kewajiban dengan hak-haknya. Atau meremehkan dalam memuliakan orang lain. Ia memandang kepada orang lain dengan pandangan hina. Ia memandang dirinya itu lebih baik daripadanya. Semua itu sebagian dari yang membinasakan. Dan oleh karena itu, syarak mencegah, menuduh karena prasangka. Makanya Rasulullah SAW juga beliau bersabda, Ittaqu mawadhi'at taham. Takutlah terhadap tempat-tempat tuduhan. Sehingga Rasulullah SAW mampu untuk menjaga diri dari hal-hal yang berprasangka tidak baik tersebut. Ingat para jamaah bahwa setan itu begitu sangat halus, setan itu begitu sangat halus sehingga mudah sekali untuk masuk ke dalam hati manusia, sebagaimana hadis yang dahulu sudah saya sampaikan, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam minal jasadi wa inni khasitu ayadkhula alaikum. Sesungguhnya setan itu berjalan pada anak cucu Adam di tempat berlalunya darah dari tubuh. Aku khawatir setan itu masuk kepada kalian. Itu peringatan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Para jamaah rahimahullah. Karena itu, mari kita tinggalkan sifat berprasangka. Ya? Sifat berprasangka. Kita harus betul-betul menjaga hati kita. Jangan sampai kita selalu berprasangka buruk. Karena berprasangka buruk itu adalah berarti setan telah memasuki dan menguasai hati kita. Bapak Ibu para jamaah. Maka dalam rangka untuk menolak ya daripada upaya-upaya setan yang akan masuk di dalam hati manusia itu, para jamaah, maka tidak ada cara lain kecuali kita selalu harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Selalu harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hadis yang menerangkan tentang zikir. Okay? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, iltaqa syaitanul mu'min wa syaitanul kafir. Faidan syaitanul kafir dahinun samin kasin wa syaitul mu'min mahzulun as'atha aghbaru arin. Faqala syaitanul kafir li syaitanil mu'min malaka mahzulun. Qala ana ma'a rajulin idza akala samallahu fa'adallu ja'ian wa idza syariba samallahu fa'adallu atsyanan wa idza labisa samallaha fa'adallu uryanan wa idza dahina samallaha fa'adallu sya'san. Faqala lakinni ma'a rajulin la yaf'alu syai'an min dzalika wa ana usyarikuhu fi ta'amihi wa syarabihi wa libasi. Insyaallah jemaah. Setan penggoda orang mukmin bertemu dengan setan penggoda orang kafir. Jadi orang kafir juga masih digoda nih. Tapi gampang godanya karena sudah kafir gitu ya. Tiba-tiba setan penggoda orang kafir itu berminyak rambutnya, gemuk dan berpakaian. Jadi badannya sehat, rambutnya bagus ya. Berpakaian bagus, itu setannya orang kafir. Sedangkan setan penggoda orang mukmin itu kurus, tidak teratur rambutnya, berdebu dan telanjang. Setan penggoda orang kafir berkata kepada setan penggoda orang mukmin, apa sebab engkau kurus? Jawab setan penggoda orang mukmin, aku bersama seorang lelaki. Bila mana hendak makan, ia menyebut asma Allah, maka aku menjadi lapar. Bila ia hendak minum, ia menyebut asma Allah, maka aku menjadi haus. Bila ia hendak berpakaian, maka ia menyebut asma Allah, maka aku menjadi telanjang. Bila ia berminyak, maka ia menyebut asma Allah, maka aku menjadi tidak teratur rambutku. Setan penggoda orang-orang kafir berkata, akan tetapi aku, kata setan penggoda orang kafir, akan tetapi aku bersama seorang lelaki yang tidak melakukan sedikit pun dari semua itu. Aku mengikutinya dalam makan, minum, dan pakaiannya. Jadi para jamaah, Pak Hakam, suaranya masuk. Jadi para jamaah rahimahullah, agar setan tidak mudah masuk ke dalam hati kita, kita harus selalu berzikir kepada Allah. Berdoa setiap saat, mau makan berdoa, mau minum berdoa, mau berpakaian berdoa, mau melepas pakaian berdoa, mau pakai minyak rambut berdoa, dan seterusnya, dan seterusnya. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menyebabkan setan akan sangat sulit untuk memasuki hati kita, untuk menjerumuskan hati kita. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi sedemikian rupa nih, upaya-upaya setan dalam rangka untuk menjerumuskan manusia, nih, menjerumuskan manusia. Karena itu kita harus betul-betul selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus betul-betul
selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian setan itu akan menjauhi diri kita. Ketika kita sudah tidak diganggu oleh setan, maka insya Allah dalam beribadah pun kita akan menjadi sempurna. Dalam menjalankan segala aktivitas yang lain pun akan kita lakukan juga dengan sempurna. Itu karena kita selalu memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari gangguan setan yang terkutuk. Para jamaah, itulah pintu-pintu besar yang sangat mudah setan masuk ke dalam hati kita. Intinya para jamaah, berarti semua perilaku dan perbuatan serta ucapan yang tidak baik menurut syariat Islam itu menjadi pintu-pintu besar masuknya setan ke dalam hati kita. Dalam rangka untuk menangkal masuknya setan ke dalam hati kita, maka mari kita selalu bertakwa kepada Allah. Mari kita selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaan dan dalam situasi apapun dan dimanapun kita berada, selalu harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu para jamaah, dan kami kembalikan kepada Pak Alwi. Monggo.